Kehadiran teknologi digital telah membawa dampak perbaikan, mampu menjawab kebutuhan ataupun persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat desa. Teknologi digital itu memberikan manfaat kepada warga masyarakat desa untuk bisa memasarkan hasil-hasil produksi warga masyarakat desa. Misalnya pasardesa.id yang diinisiasi di awal-awal pandemi dalam rangka untuk mempertemukan sebagian warga desa yang masih punya daya beli dengan sebagian warga desa lain yang mempunyai barang-barang persediaan, yang kemudian berkembang menjadi aplikasi pendukung untuk penyaluran BLT dana desa, sehingga memungkinkan ada perluasan manfaat atas bantuan langsung tunai dana desa itu. Salah satu fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi warga masyarakat desa adalah adanya rumah produksi komunitas sebagai tempat untuk membantu memfasilitasi para pelaku industri rumah tangga pangan yang kesulitan untuk memproduksi berbagai macam produk-produk makanan itu secara higienis. Dalam perjalanannya, pemanfaatan platform digital khususnya dalam rangka untuk mendorong perubahan perilaku terkait dengan pengelolaan sampah, kita menginisiasi satu platform aplikasi pelayanan sampah yang kita sebut sebagai Pasti Angkut, yang membantu untuk memberikan pelayanan atas pengelolaan sampah di rumah tangga. Itu memungkinkan kita mendorong terjadinya perubahan perilaku dari warga masyarakat desa terkait dengan pemanfaatan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Hari ini ada sekitar 2000-an warga desa yang terhubung dengan aplikasi Pasti Angkut, yang kemudian kita tahu pola perilaku dari masing-masing keluarga. Dari data itu kemudian kita bisa merumuskan strategi yang paling sesuai untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku di level keluarga. Kita mentargetkan tahun 2022 ini sebagai desa bersih sampah tanpa TPA, karena tidak ada lagi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dan kita juga akan mendeklarasikan desa bersih sampah tanpa TPA, merdeka sampah dari desa. Jadi Panggung-Harjo merupakan salah satu desa yang paling responsif menghadapi COVID. Waktu itu kita menginisiasi satu platform yang namanya monitoring kesehatan harian, yang memungkinkan pemerintah desa Panggung-Harjo itu memetakan pola persebaran dari warga masyarakat desa berdasarkan 4 aspek, dari mulai gejala yang dirasakan terkait dengan riwayat perjalanan, terkait dengan riwayat kontak, maupun ada tidaknya penyakit penyerta. Dalam rangka untuk memetakan dampak ekonomi warga masyarakat desa, kita minta untuk melaporkan kondisi perekonomian mereka melalui satu aplikasi yang kita keluarkan berdasarkan 7 aspek, dari mulai jenis pekerjaan, pendapatan, pola konsumsi, kepemilikan dana cadangan, kepemilikan aset, kepemilikan jaminan sosial, serta keberadaan kelompok rentan. Kita juga mengkompilasi data sosial, itu menyangkut sebaran tingkat kesejahteraan warga desa, termasuk di dalamnya adalah mengelola data penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kita juga mengelola data ekonomi, menyangkut sebaran kesejahteraan berdasarkan tingkat perekonomian mereka, termasuk di dalamnya adalah para pelaku UMKM, jenis-jenis UMKM, dan sebagainya. Dan kita juga mengelola data keuangan melalui satu sistem aplikasi Siskodes sehingga kemudian pengelolaan keuangan secara transparan dan memberikan dampak yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Di pandemi COVID kemarin membuktikan bahwa puncak dari relasi sosial itu adalah ada di keluarga, sehingga kemudian menghadapi situasi yang tidak mudah selama masa pandemi, termasuk kemudian bagaimana harus berperan untuk memberikan layanan pendidikan yang seharusnya diberikan oleh sekolah. Tahun 2022 kita menginisiasi namanya Panggung-Harjo Creative Library, itu menyediakan berbagai ragam pengetahuan-pengetahuan yang dikonstruksikan dari hasil pengalaman-pengalaman dari warga masyarakat desa, sehingga kemudian kehadiran teknologi digital menjadikan proses pembelajaran itu tetap berlangsung, sehingga anak-anak tetap mempunyai kesempatan untuk terus belajar dengan memanfaatkan platform digital. Dalam rangka untuk mewujudkan desa Panggung-Harjo yang melek digital,
kita membangun kolaborasi multi pihak. Jadi kolaborasi yang kita sebut sebagai ABCGFM yang melibatkan akademisi, bisnis institusi, government, financial institusi, dan media, itu pada akhirnya melahirkan sebuah ekosistem kemandirian desa. Kehadiran sumber daya muda, sumber daya manusia yang cukup kompeten, yang punya dedikasi yang tinggi, pada akhirnya melahirkan inovasi-inovasi pemanfaatan digital, membantu pemerintah desa untuk melakukan perencanaan desa secara lebih baik, dan juga untuk melakukan penanganan terhadap situasi-situasi kedaruratan. Pemanfaatan teknologi digital yang ditopang oleh adanya lembaga pengelola sistem informasi desa itu tentunya juga membutuhkan satu jaringan internet yang handal, dan kehadiran iConnect itu menjawab persoalan itu. Kehadiran platform digital itu memudahkan hidup dari warga masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup mereka, ini terkait dengan peningkatan kesejahteraan secara ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dengan adanya perubahan perilaku terkait dengan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab. Dan dari sisi pemerintah desa, kehadiran teknologi digital itu berperan penting dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Panggung-Harjo itu mampu menjawab kebutuhan warga masyarakat desa, mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat desa. Sehingga kemudian di tahun 2024 nanti kita mentargetkan desa Panggung-Harjo sebagai desa yang layak, yang patut, dan yang bermartabat bagi semua warga desa. Dan kehadiran iConnect itu menjadi salah satu infrastruktur teknologi penting untuk kemudian mewujudkan cita-cita besar dari pemerintah desa maupun warga desa Panggung-Harjo. Transformasi sosial yang didukung oleh adanya teknologi digital menjadikan kehidupan warga masyarakat desa Panggung-Harjo jauh lebih mudah, menjangkau, dan terjangkau.